Nah, ini materi tesnya itu ada tes konten bidang studi 70 soal dengan pengerjaan 110 menit. Kemudian tes literasi numerasi 30 soal dengan waktu pengerjaan 60 menit. Dan tes pedagogi 20 soal dengan waktu pengerjaan 30 menit. Resmi Bapak Ibu ya, informasi dari Ibu Vina, beliau adalah Pokja PPG dalam jabatan tahun 2023 dari Kementerian Bapak Ibu ya, bahwa bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023 atau pretest PPG dalam jabatan tahun 2023, materi yang keluar adalah 3 tipe ya, atau 3 jenis. Yang pertama itu adalah tes konten bidang studi 70 soal. Misalkan Bapak Ibu ini adalah jurusan PGSD, berarti ada 70 soal materi terkait PGSD ya, materi yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah gitu Bapak Ibu ya, atau materi yang berkaitan tentang PGSD seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah tes literasi numerasi, ini 30 soal dengan waktu pengerjaan 60 menit. Nah, literasi numerasi ini biasanya, kalau literasi itu analogi Bapak Ibu ya. Kalau numerasi itu matematika dasar atau sejenisnya. Bapak Ibu bisa cek di sini video saya yang saya upload di YouTube saya yang berjudul cara menjawab soal pretest PPG atau seleksi akademik PPG ketika tidak tahu jawabannya. Nah, di video ini yang sudah ditonton lebih dari 161.000, saya juga sudah membahas materi terkait literasi dan numerasi. Semoga bermanfaat, bisa ditonton dan dipelajari di situ Bapak Ibu ya. Namun jika Bapak Ibu juga pernah ikut tes PNS, ikut tes P3K, ada soal literasi dan numerasi, nah kurang lebih isinya seperti itu. Nah kemudian yang ketiga adalah tes pedagogik, itu ada 20 soal dengan waktu pengerjaan 30 menit. Jadi ini terkait dari model pembelajaran, teori pembelajaran, aplikasinya dan lain-lain. Itu di video yang saya upload juga sudah saya jelaskan juga Bapak Ibu ya, di video yang sebelumnya tadi yang cara mengerjakan soal seleksi akademik PPG ketika tidak tahu jawabannya. Nah kemudian total soal ini ada kurang lebih 120 soal dengan total 200 menit ya. Ini sepertinya apakah nanti acak ataukah di satu babak seperti itu ya, misalkan 110 menit untuk konten, 60 menit untuk numerasi, atau 30 menit untuk pedagogik. Nah kita lihat, karena biasanya di tahun 2022 ke bawah itu, seingat saya, karena saya pernah ikut tes di tahun 2018 pretest atau seksi akademik, itu tidak acak Bapak Ibu ya. Jadi materi profesional dulu atau konten dulu ya, baru literasi numerasi, baru pedagogik, jadi berurutan. Nah kalau tes UP kan itu random acak seperti itu. Dari tesnya adalah konten bidang studi. Artinya kalau Bapak Ibu ekonomi, ya konten bidang studi ekonomi. Kalau PGSD, maka PGSD. Nanti juga ada literasi numerasi dan pedagogik. Ya, mungkin bisa ditanya ke guru-guru yang sudah pernah lulus seleksi sebelumnya, mungkin bisa sharing-sharing begitu ya, sharing. Jika kita lihat dari peta konsep yang keluar, bahwa Bapak Ibu posisinya saat ini ada di nomor 1, yakni proses seleksi administrasi sudah lulus dan menuju ke tahap 2. Jika Bapak Ibu lulus seleksi akademik di poin kedua, maka tahap selanjutnya adalah konfirmasi kesediaan ya, poin ketiga. Kemudian penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan, poin keempat. Kemudian lapor diri, poin kelima. Lanjut langsung Bapak Ibu kuliah ya, poin 6. Poin 9, poin 8 uji komprehensif, poin ke-9 lagi praktek pembelajaran inovatif, dan poin terakhir adalah poin ke-10 yakni UKM PPG atau uji kinerja mahasiswa PPG, yakni UKIN dan UP. UKIN itu uji kinerja, Bapak Ibu mengajar di video bersama anak-anak, dan UP itu adalah uji pengetahuan, mirip seperti tes seleksi akademik PPG, namun biasanya ada kisi-kisinya Bapak Ibu ya. Nah setelah Bapak Ibu lulus UKIN dan lulus UP, baru Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat pendidik atau serdik. Lalu Bapak Ibu sinkronkan di Dapodik, jika semuanya valid, barulah Bapak Ibu mendapatkan tunjangan sertifikasi. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar.